Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami yang penuh kisah hikmah dan inspirasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah legendaris dari negeri 1001 Malam tentang kecerdikan seorang tokoh yang tak asing lagi, yakni Abu Nawas. Sebuah kisah yang tidak hanya menghibur, tetapi juga syarat dengan pesan moral bagi kita semua. Maka simaklah kisah ini hingga akhir, karena ada pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama. Pada suatu masa, hiduplah seorang raja yang terkenal di seantero negeri dengan kekuasaannya, yakni Sultan Harun al-Rasyid. Di balik kemegahan istana dan kekuasaan yang besar, ternyata masih banyak rakyat di kerajaannya yang hidup sengsara. Sayangnya, sang raja tidak pernah benar-benar mengetahui penderitaan rakyatnya secara langsung. Di sisi lain, ada seorang tokoh bijak yang cerdik sekaligus lucu, bernama Abu Nawas. Ia terkenal di seluruh negeri karena kecerdasannya dalam menjawab teka-teki dan menyelesaikan persoalan dengan cara yang tidak biasa. Namun, di balik kelucuannya, Abu Nawas memiliki hati yang tulus dan selalu ingin menunjukkan kebenaran kepada sang raja. Abu Nawas merasa prihatin. Ia tidak tega melihat rakyat hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan, sementara Raja Harun al-Rasyid asik dengan kemewahan istananya. Maka Abu Nawas pun menyusun sebuah rencana yang tidak biasa. Kali ini bukan dirinya yang akan dipermainkan oleh sang raja, tetapi giliran sang raja yang akan dijadikan pelajaran oleh Abu Nawas. Dengan tekad yang bulat, Abu Nawas menemui Baginda Raja. Ia berkata, "Wahai Baginda yang mulia, hamba memiliki sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang pasti belum pernah terlintas dalam benak Paduka." Mendengar ucapan itu, sang raja yang memang terkena penasaran langsung bertanya, "Apakah itu, wahai Abu Nawas? Katakanlah segera." Namun Abu Nawas sengaja tidak langsung menjawab. Ia ingin membangkitkan rasa ingin tahu sang raja lebih dalam. "Paduka, hamba takut bila banyak orang tahu, maka nanti akan ramai. Maka ada baiknya jika Paduka menyamar sebagai rakyat biasa. Dengan begitu tak seorang pun akan mengenali Paduka." Karena rasa penasaran yang tak tertahankan, Sultan Harun al-Rasyid pun menyetujui usulan Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, sang raja menyamar sebagai rakyat jelata. Pakaian megah diganti dengan pakaian lusuh, mahkota disimpan, dan dia pun berjalan bersama Abu Nawas menuju sebuah hutan di pinggiran negeri. Di perjalanan, sang raja bertanya, "Kemanakah kita akan pergi, Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Tunggu saja Paduka, semua akan terlihat sebentar lagi." Setibanya di hutan, Abu Nawas meminta sang raja duduk di bawah sebuah pohon rindang dan menunggu di situ. Sang raja pun patuh meski mulai merasa aneh dengan permintaan sahabatnya itu. Setelah itu, Abu Nawas pergi menemui seorang pedagang budak. Ia berkata kepada si pedagang, "Wahai tuan, aku memiliki seorang budak yang akan kujual kepadamu. Tapi karena dia adalah temanku, aku tak tega jika harus menyerahkannya langsung di depan mata. Maka lihatlah dia dari kejauhan. Itu yang sedang duduk di bawah pohon sana." Pedagang budak itu memperhatikan dari jauh. Melihat orang itu berpakaian lusuh dan tampak biasa saja, pedagang itu pun setuju untuk membelinya. Maka dibuatlah sebuah surat kuasa yang menyatakan bahwa orang di bawah pohon itu sekarang menjadi miliknya. Sebagai gantinya, Abu Nawas menerima beberapa keping uang emas dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, sang raja masih duduk di bawah pohon tanpa menyadari apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba pedagang budak itu datang mendekat. "Siapa kau?" tanya sang raja. "Aku tuanmu sekarang," sahut pedagang itu kasar. Tentu saja sang raja terkejut mendengar ucapan itu. "Apa maksudmu berkata seperti itu?" Pedagang itu lalu menunjukkan surat kuasa yang baru dibuat oleh Abu Nawas. "Lihat ini suratnya."
Abu Nawas telah menjualmu kepadaku. Mulai sekarang kau adalah budakku. Sultan Harun al-Rasyid tentu saja marah besar. Tahukah kau siapa aku sebenarnya? Namun pedagang itu acuh tak acuh. Tidak perlu aku tahu siapa kau. Yang jelas kau sekarang adalah budakku. Tanpa banyak bicara, sang raja pun diseret ke belakang rumah. Di sana ia diberi sebilah parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Tumpukan kayu yang begitu banyak membuat sang raja lemas hanya dengan melihatnya. Sultan Harun al-Rasyid yang tak pernah bekerja kasar seumur hidupnya mencoba membelah kayu itu. Namun karena tak terbiasa, ia memegang parang dengan cara terbalik. Bagian tumpul diarahkan ke kayu. Melihat itu, pedagang budak itu pun marah. Dasar bodoh, masa parang dipakai terbalik begitu? Sang raja pun membalik parangnya. Namun tetap saja pekerjaannya terasa berat. Sambil mengeluh, sang raja berkata dalam hati, "Beginikah penderitaan rakyatku? Demi sesuap nasi, harus bersusah payah membelah kayu sebanyak ini. Sungguh aku tak tahan lagi." Pedagang budak itu yang mulai kesal memukul sang raja dengan sebatang kayu. Baginda pun menjerit kesakitan. Tak tahan lagi, Sultan Harun al-Rasyid berteriak, "Hai Badui, berhenti, aku ini rajamu, Sultan Harun al-Rasyid." Pedagang budak itu terkejut. Ia pun mulai mengenali sang raja dari tanda-tanda yang dikenakan di balik pakaiannya. Seketika itu juga ia menjatuhkan diri dan bersujud memohon ampun. "Ampunilah hamba, Baginda. Hamba sungguh tidak tahu." Karena kebaikan hatinya, sang raja pun memaafkan pedagang itu. "Kau tidak bersalah, karena kau memang tidak tahu. Tapi Abu Nawas sungguh keterlaluan." Dalam hati sang raja ingin sekali menangkap Abu Nawas dan memberinya pelajaran. Namun, jauh di lubuk hati ia menyadari bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas adalah cara untuk membuka matanya agar lebih peduli dengan penderitaan rakyat. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa seorang pemimpin haruslah sesekali merasakan langsung kehidupan rakyatnya. Jangan hanya duduk di singgasana tanpa tahu bagaimana rakyat berjuang setiap hari untuk bertahan hidup. Abu Nawas, meskipun caranya terkesan nekat, tapi tujuannya mulia. Sahabat semua, itulah kisah Abu Nawas kali ini. Semoga dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kepedulian terhadap sesama sangatlah penting, terlebih bagi yang memiliki kekuasaan dan kedudukan. Jika Anda suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di episode berikutnya, masih banyak kisah Abu Nawas yang tak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.